Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan Jalan Terang. Bagaimana kabar kalian? Pasti selalu dalam berkat Tuhan ya. Tahukah teman-teman, ada 7 ajaran Yesus yang disampaikan secara jelas dalam kitab suci. Tapi hampir 100% umat Kristen mengabaikan. Ini bukan tentang doktrin yang rumit sehingga sulit dimengerti, tetapi sesuatu yang disampaikan secara langsung oleh Yesus sehingga anak kecil pun bisa mengerti. Ajaran Yesus ini kalau dijalankan bersifat revolusional bagi hidup kita. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku." Apakah kita siap? Atau mungkin kita akan bilang, itu mustahil dilakukan. Yuk kita lihat ajaran Yesus mana yang bikin kita semua akan menjadi super galau. Setiap kali kita membaca kitab suci, diakui atau tidak, kita selalu merasa sangat kagum dengan ajaran-ajaran Yesus. Kita juga merasa sangat kagum dengan pribadi Yesus yang rendah hati, penuh belas kasih, dan pengampunan. Setiap umat Kristen dituntut untuk menjadi seperti Kristus, dan tentu saja itu akan menjadi sangat sulit dibandingkan sekedar mengagumi. Teman-teman semua, aku mulai dari ajaran Yesus yang paling radikal, karena saking kerasnya sampai-sampai banyak orang Kristen bersikap seolah-olah ajaran ini tak ada. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dari Matius bab 5 ayat 44. Bukan hanya memaafkan, tetapi mengasihi musuh, membalas semua kejahatannya dengan kebaikan, mendoakan kebahagiaannya setiap saat. Pada kenyataannya, ketika mempunyai musuh, yang ada di dalam hati kita adalah dendam dan kebencian. Bahkan sampai 10 tahun pun, dendam itu masih tetap tersimpan, menjadi penyakit yang menggerogoti hati kalau belum terbalaskan. Ketika sesuatu buruk menimpa musuh, rasanya senang sekali hati kita. Benar tidak, teman-teman? Dan tentang hal itu, Yesus juga berkata, "Apabila kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian?" Artinya, jika kita sudah memutuskan menjadi pengikut Kristus, kita harus mengasihi sesama kita tanpa syarat dan tanpa memandang bulu. Yesus sedang menerapkan standar kasih yang tinggi untuk menjadi anak-anak Allah. Ajaran yang kedua lebih sulit lagi. Ketika Petrus menanyakan tentang batas pengampunan, beginilah jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Dari Matius bab 18 ayat 22. Ayat ini menekankan perlunya pengampunan yang terus-menerus dan tanpa batas. Mungkinkah ini kita lakukan, sementara hati kita dipenuhi daftar dendam puluhan tahun? Dan Yesus sangat tegas dengan ajaran ini. Dia berkata, "Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni manusia, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Ini adalah syarat utama, dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita menjadi rendah hati dan menyadari bahwa kita juga manusia yang berdosa. Ini membawa pada ajaran Yesus yang ketiga, yaitu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Dari Matius bab 18 ayat 3. Rendah hati seperti anak kecil yang polos dan tulus, yang tidak berpura-pura dan percaya sepenuhnya kepada orang tuanya. Mereka tidak memakai topeng sosial atau kebanggaan intelektual. Inilah kerendahan hati dan iman yang Yesus tuntut dari semua pengikutnya. Pada masa sekarang ini, orang menjadikan iman sebagai ajang kompetisi, siapa paling tahu, paling keras berdoa, paling lama berpuasa. Yesus membenci mentalitas religius semacam ini. Dalam khotbah di bukit, ucapan bahagia pertama adalah, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah berarti menyadari kebangkrutan rohani sepenuhnya, menyadari bahwa mereka tidak pantas menerima apapun dari Allah, bergantung sepenuhnya pada anugerah. Kerendahan hati sejati selalu mengekspresikan diri dalam cara yang spesifik, seperti ajaran Yesus berikutnya. Tetapi apabila engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu, supaya sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tapi hari ini kita hidup di era influencer Kristen. Semua pelayanan dan perbuatan harus diposting, dibagikan, dan mendapat tepuk tangan. Yesus tidak menyukai hal ini. Melayani secara diam-diam berarti membantu seseorang tanpa memberitahu siapapun, mendoakan orang tanpa mereka tahu, memberi sedekah tanpa menyebutkan nama, melakukan kebaikan tanpa mengharapkan pengakuan. Selanjutnya kita akan menuju pada ajaran Yesus yang lebih menantang, yang tercantum dalam Matius bab 7 ayat 1-3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakimannya kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Yesus tidak melarang kita untuk memberi penilaian, tetapi Yesus melarang kita untuk mengadili orang lain tanpa dasar yang benar dan tujuan yang baik. Karena standar yang kita gunakan untuk menghakimi orang lain akan dipakai Allah untuk menghakimi kita juga. Sungguh menakutkan, bukan? Jadi alih-alih melihat kesalahan orang lain, Yesus menginginkan kita untuk introspeksi dan memperbaiki diri kita sendiri dulu. Menghakimi menurut Yesus harus didasari oleh cinta kasih, menghakimi yang bersifat memulihkan, bukan menghancurkan. Namun ada ajaran keenam yang juga sangat berat. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dari Lukas bab 6 ayat 30. Yesus sedang menerapkan prinsip yang sepenuhnya menghancurkan mentalitas kapitalis. Kedermawanan radikal tanpa mengharapkan imbalan, bukan hanya berbicara tentang uang, tetapi juga waktu, perhatian, sumber daya, energi, dan pengetahuan. Yesus mengajarkan bahwa pengikutnya harus memiliki sikap memberi terus-menerus. Jujur saja, ajaran ini juga sangat sulit bagi aku loh, teman-teman, yang seringkali berhitung apa sih untungnya bagiku, dan kalau misal kita ditipu oleh orang terdekat kita, dan uang kita diambil, bisakah kita merelakannya? Kedermawanan Kristen sangat irasional, bertentangan dengan logika manusia. Ajaran ini menuntut kita untuk percaya pada pemeliharaan dan kasih Tuhan. Dan sampailah kita pada ajaran Yesus yang ketujuh, yang merupakan ajaran tersulit. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dari Matius bab 16 ayat 24. Menyangkal diri berarti memilih kehendak Allah di atas keinginan pribadi Anda atau pribadi kita, setiap hari dalam setiap keputusan. Menyangkal diri setiap hari berarti memilih mengampuni ketika ingin membalas dendam, memilih melayani ketika ingin dilayani, memilih memberi ketika ingin menerima, memilih rendah hati ketika ingin sombong. Ini kematian ego setiap hari, dan itulah sebabnya hanya sedikit yang melakukannya. Yesus ingin mengatakan bahwa kita menemukan kehidupan sejati ketika mati terhadap diri sendiri. Kita menemukan tujuan ketika melepaskan agenda pribadi. Kita menemukan kebahagiaan ketika berhenti mati-matian mengejarnya. Tetapi berapa banyak orang Kristen yang hidup seperti ini? Berapa banyak yang benar-benar menyerahkan karir, hubungan, uang, dan keputusan waktunya kepada kehendak Allah? Ya, jujur saja aku juga masih belum bisa, teman-teman. Kalau kita pikir-pikir lagi,
kita sering menjadikan Yesus sebagai penasihat pribadi, meminta pendapatnya dan berkatnya untuk rencana kita sendiri, dan bukan sebaliknya, rencana Tuhan untuk kita. Sekarang aku ambil kesimpulan dari 7 ajaran tadi ya. Pertama, kasihilah musuhmu. Kedua, ampunilah 70 kali 7 kali, tanpa batas, tanpa syarat. Yang ketiga, rendah hati seperti anak kecil, hanya menggantungkan diri pada Bapa. Yang keempat, melayanilah secara diam-diam, tanpa harap balas dan pujian. Yang kelima, jangan menghakimi, singkirkan balok dari matamu terlebih dahulu. Yang keenam, berilah tanpa mengharapkan apapun kembali, kedermawanan tanpa syarat. Yang ketujuh, sangkal diri setiap hari. Pilih kehendak Allah di atas keinginan pribadi. Dari 7 ajaran Yesus di atas, manakah yang benar-benar sudah kita lakukan? Jika ini memang terlalu sulit, mari bersama-sama kita meminta kepada Roh Kudus untuk membimbing jalan kita menuju Yesus. Tuhan memberkati kita semua.